Yuni Pratiwi MPD. Beliau dosen pembimbing ibu selama ibu kuliah PPG 3 bulan. Kemudian yang di sebelah kanan atas ini Ibu Okta Rini SPD. Beliau guru paman ibu. Beliau sudah sepuh tapi Masya Allah semangatnya luar biasa, seperti kalian yang masih usia belasan tahun, luar biasa, keren Bu Okta. Kemudian yang di tengah atas itu adalah Pak Mei Rizarianur. Beliau observer ibu selama ibu melaksanakan PPL untuk siklus 2 ini. Beliau dari Kalimantan Barat. Kalau Bu Hesnya dengan Bu Okta dari Malang. Dan ibu di sini sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan 2 tahun 2023 dengan LPTK, di LPTK-nya itu di mana? Di Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, jauh ya. Ya, sekian perkenalan dari Ibu. Ibu Hesti, Ibu Okta, Pak Mei, perkenalkan ini anak-anak SMA Negeri 1 Kodokan Bunder 11 MIPA 1. Halo. Terima kasih, ini perkenalannya cukup singkat saja. Mari kita lanjutkan. Silakan ketua kelas. Mana Sasda? Ya, silakan pimpin doa sebelum belajar. Duduk siap. Sebelum belajar, langkah baiknya kita berdoa. Kalau mati, mulai. Selesai. Ya, terima kasih. Ibu absen dulu ya. Adakah yang tidak berangkat hari ini? Ada. Siapa? Bagus. Ada lagi? Ada. Oke, sebentar. Absen dulu ya. Sekretarisnya Wiwin. Bagus, kenapa? Berarti yang lainnya hadir semua ya? Sudah ada di kelas semua? Untuk langkah selanjutnya yaitu hari ini kita mau belajar apa ya? Fisika pastinya ya. Ya. Minggu kemarin kalian belajar tentang apa ya? Fluida Fluida statis. Itu adanya di bab berapa? Bab 3. Bab 3. Coba dibuka buku catatannya, disiapkan. Alat tulisnya disiapkan. Ya, untuk hari ini juga masih tentang fluida statis. Waktu minggu kemarin kalian belajar tentang apa? Fluida statisnya tentang apa? Pokok bahasannya. Apa? Terus apa lagi? Fluida statis. Ya. Yang didapat apa saja dari pelajaran minggu kemarin? Oke. Sebutkan namanya. Nama saya Rangga Sugiti Maulana. Oke. Ya, gimana Rangga? Waktu minggu kemarin ngapain aja? Belajar praktikum, Bu. Oke, apa? Di antaranya. Biasanya apa? Maksud jenis Terus apa lagi? luas permukaan, Ya, terus apa lagi? berat, Nah, ngapain? Praktikumnya ngapain? nimbang, Bu. Menimbang apa kan apa? Minggu kemarin ya, minggu kemarin. Iya. Oh, terus yang didapat? Ya hasilnya, Bu. Ada hasilnya. Ada, Bu. Ada. Oke, ya. Jadi untuk minggu sekarang masih tentang fluida statis. Pokok bahasanya berganti. Kalau minggu kemarin tentang tekanan hidrostatis. Nah, sekarang tentang apa ya? Masih tentang fluida statis. Masih tentang fluida statis. Ya, boleh simak ya. Ya. Fluida statis. Tentang apa ya? Tentang apa?
Bisa, Bu. Apa yang terjadi pada batu tersebut? Tenggelam. Terus kan batunya kecil ya? Kalian pernah tahu kapal laut? Pernah? Iya. Kapal laut gede atau kecil? Bu. Tenggelam atau mengapung? Tenggelam. Ini yang akan dipelajari di bab ini ya. Ada apa saja? Kenapa batu yang kecil bisa tenggelam, tapi kapal laut yang gede bisa ngapung di air? Untuk bab fluidastatis, hukum Archimedes, kompetensi dasarnya 3.3 menerapkan hukum-hukum fluidastatik dalam kehidupan sehari-hari. 4.3 merancang dan melakukan percobaan yang memanfaatkan sifat-sifat fluidastatik. Berikut presentasi hasil percobaan dan pemanfaatannya. Indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, menerapkan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menganalisis besaran-besaran fisika yang mempengaruhi gaya apung pada suatu benda yang tercelup dalam fluida. Kemudian yang ketiga, merumuskan persamaan gaya apung. Yang keempat, menyimpulkan hubungan besaran-besaran fisika yang mempengaruhi gaya apung pada suatu benda yang tercelup dalam fluida. Tujuan pembelajarannya ada 6. Di antaranya 1, melalui pengamatan dan tanya jawab, peserta didik mampu menggali informasi tentang penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, melalui praktikum, peserta didik mampu menganalisis besaran-besaran fisika yang mempengaruhi gaya apung pada suatu benda yang tercelup dalam fluida. Yang ketiga, melalui praktikum, peserta didik mampu merumuskan persamaan gaya apung. Yang keempat, melalui praktikum, peserta didik mampu menyimpulkan hubungan besaran-besaran fisika yang mempengaruhi gaya apung pada suatu benda yang tercelup dalam fluida. Yang kelima, melalui diskusi, peserta didik mampu bekerja sama, objektif, jujur, dan terampil dalam melakukan praktikum. Yang keenam, melalui diskusi, peserta didik mampu mempresentasikan hasil diskusi dengan percaya diri. Kita simak video. Kecil kita pasti pernah main di pinggir kolam. Selempar batu ke dalam air. Waktu batu itu gelap, kita pun bertanya, kenapa bisa begitu? Kita mungkin berpikir, mungkin karena batu itu keras. Tapi terus kita lihat kapal jauh lebih besar dan jauh lebih berat, dan mereka bisa tetap terkapung dan gantung gelap. Lalu kita penasaran, kenapa itu bisa terjadi? Nah, ini apa ini? Apa ini? Nah, ini LKPD. LKPD itu lembar kerja peserta didik. Nanti Ibu akan bagikan LKPD linknya. Kalian selesaikan secara berkelompok. Tentang apa? Nanti Ibu beritahukan setelah kalian berkelompok. Jadi sekarang waktunya kalian kelompok. Silakan. Ini ngomong mendingan ke. Lagi, Sofinya kan belum ada. Kembali. Ini juga. Nah, kalian mengerjakan proses dulu ya. Sudah diterima linknya? Oke, silakan kerjakan. Jangan ngobrol. Jangan lupa kasih nama. Nama apa lagi? Kelas level berarti kelas. Kelas 1. Sudah? Berarti udah semua. Oke, yang di perhatikan lagi. Tadi kalian kan sudah menyimak video. Nah, sekarang waktunya kalian dengan kelompok merumuskan masalah. Kemudian setelah merumuskan masalah, kalian merumuskan hipotesis. Apa itu? Ibu bagikan linknya. Ini link LKPD yang harus kalian selesaikan. Ya. Berkelompok. Sudah? Linknya sudah Ibu bagikan berupa live worksheet lagi seperti yang tadi. Silakan berdiskusi bersama teman sekelompok. Bekerja sama. Kalau bekerja sama
membagikan bahan ajar. Silakan perwakilan yang kelompok ke depan untuk mengambil gelas ukur. Kelompok berapa kelas 3? Oke, kelompok 3. Iya. Kelompok berapa Win? Oke. Kondisi seperti ini artinya massa jenis benda itu sama dengan massa jenis
volume fluida. Kok sama ya dengan ini? Ya, intinya kalau bendanya semua tercelup ke dalam air, itu volume benda tersebut sama dengan volume fluidanya. Sampai sini oke? Oke, lanjut. Nah, untuk contoh soal hukum Archimedes, kemudian yang sekarang untuk contoh soal nomor 1. Contoh soal nomor 1. Iya. Sebuah benda bermasa 10 kg. Berarti di sini dilambangkan apa ini? Masa dilambangkan dengan M ya. Berapa kilo? 10 kilogram. Kemudian dan masa jenis apa ini ya? Sebuah benda bermasa 10 kg dan masa jenisnya itu 5 gram per cm kubik. Masa jenis dilambangkan dengan apa? Rho. Rho-nya siapa? Rho-nya siapa? Benda. Berarti M-nya juga M-nya benda dong. Gitu ya. Terus berapa J? 5 gram per cm kubik. Dari gram ke cm kubik tinggal dikalikan 1000. Berarti 5.000 satuannya kilogram per meter kubik. Oke, di sini ada sebenarnya langkah-langkahnya. Kemudian apa lagi yang dibutuhkan? Dicelupkan seluruhnya ke dalam air yang masa jenisnya itu 1 gram. Masa jenis berarti apa lambangnya? Rho. Rho-nya siapa? Air. Sebut saja Rho A. Berapa? 1 gram per cm kubik. Berarti sama saja dengan 1000 kilogram per meter kubik. Oke, good. Lagi, jika percepatan gravitasi, berarti lambangnya apa? G. Berapa? 10 meter per sekundrat. Maka gaya ke atas yang dialami benda, berarti yang ditanyakan adalah gaya ke atas berarti apa? F A. Oke. Untuk mencari FA, caranya gimana? Sini ya. Nah, tinggal digunakan rumus yang ini saja. Oke, berarti hubungannya antara rho fluida, fluidanya siapa berarti? Air, terus dikalikan dengan G, dikalikan dengan volume benda yang tercelup di dalam jet. Lanjut ya. Untuk rumus masa jenis masih ingat nggak tadi? Iya, apa? Rho sama dengan M per V. Untuk nyari V caranya gimana nih? Berarti ini rho B, ini rho, ini MB, ininya volume benda yang tercelup dalam fluida, sama aja. Volume benda aja intinya. Berarti untuk mencari V, B, F, caranya gimana? Rho B. Terapkan ke sini. Ini tetap, ininya diganti dengan MB dibagi rho B. Sampai sini oke? Lanjut, rho F-nya berapa? Masukkan. Udah tinggal masukkan aja kalau udah kayak gini. Rho bendanya, rho ini apa? Fluida berarti air. Berarti berapa? 10.000. Ini 1000. Habib sudah mulai oleh. G-nya 10. Terus M-nya Terus robeknya 5.000. Lanjut. Petes. Nolnya 2 petes. 1000 dibagi 50. Petes. 100 dibagi 5. 20. 1 dibagi 5 aja. Masa sampai. Satuannya gaya, satuannya Newton dong. Ya, sama ya. Dilanjutkan saja ke langkah
bagi tugas aja. Kemudian untuk slide yang keduanya ini hasil rumusan hipotesis. Masalah. Silakan kelompok 6 untuk mempresentasikan hasil kerjaannya. Yang lainnya perhatikan ya, tidak ada diskusi dalam diskusi. Oke, sekarang waktunya memperhatikan teman yang sedang mencoba untuk mempresentasikan hasil kerjaannya, hasil karyanya. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kami dari kelompok 6 yang beranggotakan di 6 anggota, ada 6 orang. Ingin yang pertama merumuskan masalah yang pertama, mengapa kapal laut bisa mengapung? Yang kedua, mengapa batu tidak bisa mengapung padahal lebih ringan daripada kapal laut? Yang kedua, rumusan hipotesis. Jadi kapal laut mempunyai rongga udara sehingga bisa mengapung. Sementara batu tidak memiliki rongga udara sehingga membuat batu tidak bisa mengapung. Yang ketiga, hasil analisis. Hasil analisis dari beban pertama menunjukkan perubahan volume air dari semula 209 menjadi 226 setelah dimasukkan beban ke dalam air. Yang kelima, hasil kesimpulan. Kesimpulan dari praktikum yang telah dilakukan ternyata mengapa kapal laut bisa mengapung dikarenakan memiliki rongga udara yang menjadikan volume menjadi besar dan mengakibatkan massa jenis lebih menjadi kecil. Dan sekian dari kami di kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kesimpulannya, yang pertama, banyaknya zat cair atau fluida yang dipindahkan adalah sebanding dengan besarnya gaya ke atas atau gaya apung dari zat cair. Yang kedua, benda akan tenggelam jika massa jenis benda lebih besar dari massa jenis fluida. Yang ketiga, benda akan melayang jika massa jenis benda sama dengan massa jenis fluida. Yang keempat, benda akan terapung jika massa jenis benda lebih kecil dari massa jenis fluida. Yang kelima, massa jenis fluida berbanding terbalik dengan gaya ke atas atau gaya apung. Semakin besar massa jenis, maka gaya ke atas atau gaya apung atau yang disebut dengan gaya Archimedes itu akan semakin kecil. Begitupun sebaliknya. Yang keenam, massa jenis benda di dalam zat cair atau fluida adalah sama. Nah, itu kesimpulan untuk materi hari ini. Silakan kalian siapkan HP kalian. Sudah disiapkan? Oke. Ibu akan membagikan link lagi soal post test. Silakan dibuka linknya, kerjakan dari sekarang. 5 menit cukup.
ketiga, berikan saran kalian mengenai pembelajaran hari ini. Gampang kan? Oke, selesai. Itulah materi untuk hari ini. Ada yang mau ditanyakan tidak? Ya sudah, kalau begitu ketua kelas mana? Ketua kelas? Oke, Kadam, silakan pimpin doa sebelum pulang. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai.